melangkah acara yang selanjutnya sambil menunggu kerauhan beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Adi Soleh Anwar, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Kita dengarkan sholawat Nabi, senandung sholawat yang akan disampaikan oleh guru Perbana. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana, ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana, walidina masyayikh ajma'in, walidina masyayikh ajma'in, ya Rabbana ya Sarana filan
mugi atur ing hati kang tulung kita ya Rabbana ya Rabbana Nabi Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus yang berbahagia Saudara Nurdin dan Saudari Azizah. Alhamdulillah kita datang ke sini bersama untuk mendoakan kedua mempelai. Semoga pernikahan ini keduanya betul-betul diridhoi oleh Allah Ta'ala dan bisa membina rumah tangga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Ini betul, karena pernikahan merupakan syariatullahul azimah, termasuk syarat Allah yang sangat agung. Dengan adanya sebuah pernikahan, maka generasi yang jelas statusnya, yang jelas nasabnya ini dipertahankan. Karena mempertahankan nasab atau menjaga nasab keturunan yang jelas ini merupakan bagian daripada kuliatul khamsah atau 5 prinsip dasar daripada agama Islam. Prinsip dasar agama Islam itu kan ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, yakni menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga fisik. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga garis keturunan. Dan ada lagi hifdzul mal, menjaga harta benda. Ini penting karena apa? Bahwa dengan hanya sebuah perbedaan ini mampu membedakan antara perkara yang batil dan perkara yang hak. Mohon maaf, pernikahan itu kan orientasinya juga memperbanyak anak. Daripada tujuan disyariatkan pernikahan itu kan dalam rangka untuk memperbanyak keturunan. Dan ini pun juga bisa dilakukan tanpa pernikahan. Orang, mohon maaf, tanpa pernikahan itu pun juga bisa menghasilkan anak. Tetapi dua hal yang mirip ini punya dampak yang sangat berbeda. Punya keturunan dengan perantara pernikahan itu menjadi sumber atau menjadi ladang pahala. Tetapi mempunyai anak tanpa jalur syariat atau mohon maaf perzinahan ini menjadi lumbung dosa. Sehingga pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral, bahkan merupakan syariat yang sudah ada semenjak di surga. Pernikahan itu sudah ada semenjak di surga. Dan Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
bahwa ini merupakan pernikahan adalah merupakan tanda-tanda agung dari Allah Ta'ala, dan ini sudah ada semenjak di surga. Buktinya ketika Nabi Adam diciptakan dan beliau merasa galau gelisah karena sendirian di surga, lalu Allah menciptakan ketika Nabi Adam tidur, diambillah tulang rusuk Nabi Adam dan diciptakanlah Sayyidatina Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ketika bangun tidur, kaget, ternyata di sampingnya ada sesosok perempuan yang dari situ di pandangan pertama ini Nabi Adam langsung condong, langsung senang. Dan akhirnya Nabi Adam mencoba untuk memegang Sayyidah Hawa. Lalu sama malaikat dilarang, mah ya Adam hatta tu'adiyah mahoha. Jangan wahai Adam, kamu nggak boleh melakukan hal tersebut. Kamu harus memberikan mahar dulu, memberikan mas kawin dulu, baru nanti kamu halal untuk memegang wanita yang ada di sampingnya. Lantas Nabi Adam bertanya, wa ma mahruha, maharnya apa supaya saya boleh memegang sosok perempuan ini? Antus sholliya ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama-sama, yakni berselawat kepada kanjeng Nabi 3 kali. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu sebenarnya ya sama dengan, mohon maaf, bahasa jajan itu sama aja. Ya harus ada memberikan uang dan sebagainya. Tetapi di dalam pernikahan ini ada namanya ijab qabul. Inilah yang membedakan antara perzinahan dengan apa? Pernikahan. Yang mana pernikahan ini mempunyai nilai ibadah, kalau perzinahan menjadi sarang dosa. Sehingga subhanallah, pernikahan-pernikahan seperti ini memang harus betul-betul menjadi prioritas. Dalam arti saya paling semangat kalau mendatangi yang namanya walimah atau pernikahan, karena ini merupakan support atau merupakan pengaplikasian daripada syariatnya Allah Ta'ala. Sekali lagi bahwa karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat mulia, maka dalam pernikahan ini butuh niat. Niat yang pertama yaitu adalah lillahi ta'ala. Dalam pernikahan itu memang niatnya adalah semata-mata karena Allah Ta'ala, karena ini menjadi syariat, maka kita niatnya adalah lillahi ta'ala. Yang kedua, niat kita adalah untuk memperbanyak keturunan atau memperbanyak anak. Karena Nabi Muhammad sendiri akan membanggakan umat-umatnya, umat-umatnya kan Nabi Muhammad di hadapan nabi-nabi yang lain. Tanah kahu, tanah salu, ini ubahin di kumul mama yang mau kiamat. Menikahlah dan punyalah keturunan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian semua di hadapan umat-umat yang lain. Jadi ketika umatnya kanjeng Nabi Muhammad banyak, ini menjadikan hati gembira daripada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan seperti itu. Jadi ya cuma semuanya memang menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing, maksudnya kemampuan secara finansial, secara ekonomi. Tapi walhasil sebenarnya pernikahan itu kalau kita pahami dalam ayat yang lain, maka niat yang kedua termasuk diantaranya adalah untuk jalbur rezeki, bahwa dengan pernikahan itu bisa jadi menjadi sumber ekonomi kita. Wa anqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuhnimuhum min fadli. Iyakunu fuqara yuhnimuhum min fadli. Bahwa kalau kamu orang-orang fakir, maka bisa jadi dengan pernikahan itu kalian menjadi kaya. Memang kadang-kadang ada laki-laki miskin, perempuan miskin, tetapi ketika menikah itu malah menjadi sumber kekayaan keduanya. Barokahnya sebuah pernikahan itu bisa menjadi ekonomi mereka berdua ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang ada orang yang takut menikah gara-gara nanti gimana untuk menata rumah tangga atau keekonomian rumah tangga.
ini mestinya bisa diantisipasi dengan, atau kita bisa berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, karena ada jaminan dari Allah Ta'ala bahwa pernikahan itu termasuk salah satu hal yang bisa mendatangkan rezeki. Yang ketiga, bahwa pernikahan ini dalam rangka untuk menyempurnakan agama. Bahwasanya orang itu kalau sudah menikah, maka faqad istakmala nisfuddin. Orang kalau sudah menikah itu dia telah benar-benar menyempurnakan separuh agamanya. Maka separuh yang lainnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan menikah saja itu sudah bisa menyelesaikan separuh agamanya. Bayangkan, sangat pentingnya sebuah pernikahan itu seperti ini. Dan yang berikutnya, lihat, pernikahan adalah untuk melipat gandakan pahala. Bahwa dalam pernikahan itu dengan menikah kita akan mampu melipatkan pahala daripada sebuah ibadah. Bahwa bahasanya rakaataini didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rakaataini minal mutazawwij afdalu min sabina rakaatan minal aqzab. Bahasanya sholat 2 rakaat dari orang yang sudah menikah, yakni Mas Nurdin dan Mbak Aziza ini sholat 2 rakaat ini lebih utama daripada 70 rakaatnya mereka-mereka ini yang masih belum menikah. Bayangkan. Jadi dengan menikah itu ibadah itu menjadi berlipat ganda. Kenapa ya? Karena dengan menikah itu hatinya menjadi tentram. Kalau masih jomblo itu ya dia masih galau, sering bingung dan sebagainya, dan godaan setan semakin besar. Oleh sebab itu orang yang sudah menikah karena sudah hatinya menjadi tentram, ini pernikahannya lebih berkualitas, lebih utama daripada yang masih belum menikah. Hanya saja dalam sebuah pernikahan itu tidak cukup hanya niat nih, tidak cukup hanya apa? Niat, tetapi juga harus ada ikhtiar gimana membina mahligai rumah tangga yang akhirnya bisa menjadi mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, yang didahulukan min sa'adatul mar'i arba'atun min sa'adatul mar'i ayyakuna rizquhu fi baladi. Termasuk 4 kunci kebahagiaan seseorang itu adalah, pertama, rezekinya itu ya di daerahnya sendiri. Maksudnya dia tidak sampai meninggalkan keluarganya. Kalaupun toh terpaksa dia harus keluar daerah, itu ya sebisa mungkin dengan keluarganya supaya tidak terpisah dengan keluarganya, karena LDR itu berat. LDR itu apa? Belum lagi cobaan-cobaan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kalau memang bisa mencari rezeki di daerahnya sendiri itu lebih baik. Kecuali kalau memang dia harus mungkin PNS yang harus mutasi ke daerah yang lain dan sebagainya, ya monggo. Hanya saja sebisa mungkin membawa pasangannya. Kalau tidak, jagalah komunikasi supaya tidak ada godaan-godaan lain yang akhirnya itu akan bisa mengganggu kebahagiaan apa? Rumah tangga. Terus yang kedua adalah, termasuk kunci kebahagiaan adalah antakuna zaujatahu sholihatan. Pasangannya adalah pasangan yang sholih. Kalau perempuan pasangannya sholih, kalau laki-laki ya pasangannya sholihah. Karena apa? Karena ketika pasangannya itu sholih ataupun sholihah, maka insya Allah masing-masing akan berusaha untuk gimana memenuhi kewajibannya masing-masing. Bukan untuk menuntut hak, tetapi gimana masing-masing memenuhi kewajibannya. Seorang suami kewajibannya adalah melayani istrinya. Maksudnya melayani itu dalam arti memenuhi kebutuhan hidup si istri. Mulai dari sebenarnya kayak memasak, ya kan? Mencuci piring, merawat anak, memasak, terus menyapu dan sebagainya, itu adalah kewajiban sang suami. Kewajiban seorang istri itu hanya 3M. Apa itu? Masak, meteng, dan manak. Masak, meteng, dan manak.
Bahkan sampai menyusui itu bukan kewajiban seorang ibu. Menyusui itu kewajiban sang suami. Sehingga ketika sang istri diperintah sang suami untuk menyusui anaknya, itu boleh meminta opah wani piro, itu boleh. Itu syariatnya seperti itu. Kewajiban istri menyusui atau kewajiban ibu menyusui anak itu hanya susuan pertama yang namanya laba. Laba itu beda dengan laban. Biasanya itu susu namanya laban. Ini ada yang namanya laba. Laba itu susu pertama dari seorang ibu. Itu warnanya agak kuning. Itu merupakan imunisasi alami dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastikan anak-anak jenengan sebelum mengkonsumsi hal yang lain itu minum laba itu dulu. Karena ini merupakan imunisasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang wajib. Setelah itu kewajiban sang suami. Tapi alhamdulillah subhanallah kita di Indonesia, maka akan sangat janggal ketika ada seorang istri mau nyusui anaknya aja harus transaksi dengan suaminya. Nah, istri itu pasti tidak akan, atau seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya nangis dan sebagainya. Nah, sang laki-laki karena merasa bahwa banyak sekali kewajiban dirinya yang tidak mampu ia penuhi, dan itu banyak sekali yang dihandle oleh sang istrinya. Ya kayak tadi saya sebutkan ya, memasak, mencuci baju, menyapu, membersihkan rumah dan sebagainya, itu adalah kewajiban suami. Dan ternyata alhamdulillah dihandle oleh sang istri. Ini mestinya sang suami harus bersyukur karena dengan kehadiran sang istri dosa-dosanya dia bisa gugur karena kewajibannya telah diambil alih sang istri. Sehingga ketika suatu saat istri melakukan kesalahan dan sebagainya, maka sang suami juga akan bisa memaklumi. Maksudnya memaklumi gimana? Ya memaafkan. Kenapa ya? Karena istri saya telah rela mengambil posisi saya, mengambil tugas-tugas saya, sehingga saya tidak terkena dosa. Gara-gara istrinya apa? Melakukan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh suami. Sehingga ketika kesadaran ini bisa dimiliki oleh masing-masing pasangan, insya Allah masing-masing pasangan itu akan sangat memaklumi ketika pasangannya itu melakukan kesalahan. Karena apa? Mau menuntut wong dirinya saja tidak mampu apa? Memenuhi tanggung jawab. Maka sehingga akan sangat memaklumi ketika pasangannya itu melakukan kesalahan. Sang istri juga gitu. Istri itu taat, wajib taat kepada sang suami. Bahkan ketika mohon maaf, ketika ada keluarganya yang meninggal atau ibunya meninggal, ayahnya meninggal, kok sang suami melarang istrinya untuk pulang, itu harus taat kepada sang suami. Karena ketika sang perempuan itu menjadi istri dari seorang laki-laki, yang awalnya dia harus taat kepada orang tua, ini harus taat kepada sang suami. Tapi yang masa tega, ada mertuanya meninggal terus dilarang untuk datang. Ini kita membicarakan hukum saja dulu. Baru setelah itu ada yang namanya toleransi. Yang mana dengan toleransi inilah yang akhirnya menjadikan hubungan antara suami istri menjadi harmonis. Sudah sangat cukup menjadi teladan cerita yang sangat masyhur ketika ada salah satu sahabat mau mencurhat kepada Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar menjadi apa? Seorang khalifah, sudah menjadi seorang khalifah. Sahabat ini merasa sangat tersiksa di rumahnya karena apa? Setiap hari itu dapat mauidhah dari istrinya, dapat cerewet dari istrinya. Tiap hari, kalau khutbah Jumat itu kan seminggu sekali ya, tiap Jumat. Ini tidak, tiap hari itu 5 kali dikhutbahi oleh istrinya. Sehingga akhirnya dia nggak kuat, pengen curhat masalahnya kepada Sayyidina Umar. Lantas datanglah beliau ke dalam atau ke rumahnya Sayyidina Umar. Dan kebetulan pintu jendelanya itu terbuka. Dan di situ ternyata diberi pemandangan saat itu Sayyidina Umar
sedang dimarahi habis-habisan oleh istrinya. Mau curhat istrinya, cerewetnya istrinya, ternyata sang khalifah pun juga mengalami nasib yang bahkan lebih buruk daripada dia. Yang asalnya mau curhat melihat Sayyidina Umar digitukan oleh istrinya, dia nggak jadi. Percuma saya mau curhat, ternyata sang khalifah pun mengalami nasib yang lebih buruk, akhirnya nggak jadi. Tapi Sayyidina Umar melihat sekilas, ini tadi kayaknya mau kesini kok nggak jadi, kenapa? Akhirnya dipanggil. Baik sahabat, saya lihat kamu tadi mau ke rumah, kok nggak jadi, kenapa? Boten nggak jadi. Terus jujur aja kenapa? Terus akhirnya sang sahabat menceritakan bahwa sebenarnya saya tadi itu mau mengeluhkan istri saya yang cerewet, tapi ternyata panjenengan Masya Allah juga dicereweti, ternyata diam saja. Akhirnya dijelaskan oleh Sayyidina Umar bahwa gini loh, kita itu sebagai seorang suami itu mestinya punya banyak sekali tanggung jawab, dan alhamdulillah tanggung jawab itu semuanya sudah diselesaikan oleh istri-istri kita, sehingga cerewetnya istri kita itu sama sekali tidak sebanding pengorbanan sang istri dalam menggugurkan kewajiban kita. Seandainya istri-istri kita itu tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita, misalnya kita akan mendapatkan dosa. Nah dari sinilah akhirnya sang sahabat tadi memaklumi, ya hanya bisa memaklumi kekurangan-kekurangan daripada istrinya. Sehingga sang suami senyantai mawon, Sayyidina Umar itu nggih, mohon maaf, setan aja nggak berani berpapasan. Itu dengan istrinya kalau dimarahi diam saja. Bayangkan, ya, sang khalifah yang setan aja nggak berani. Makanya biasanya kalau orang-orang pondokan itu kalau lemari biar tidak diambil oleh itu namanya tuyul dan sebagainya, itu lemarinya ditulis Umar Al-Faruq karena tafaulah. Itu aja sama istrinya takut. Sehingga bapak-bapak di sini ketika tahu sama istrinya nggak apa-apa, punya teladan, yakni Sayyidina Umar, sampai mau. Dan ini kesadaran-kesadaran seperti itu penting supaya masing-masing pasangan itu tidak egois. Sehingga kalau tidak egois, ya kita saling bisa memaklumi kekurangan masing-masing pasangan. Sekali lagi, masing-masing pasangan itu jangan saling menuntut hak, tapi gimana saling masing-masing itu bisa menunaikan kewajibannya. Sehingga ketika ada hal yang tidak tertunaikan dari salah satu kewajibannya, maka akan sangat memaklumi ketika pasangannya pun juga tidak mampu menunaikan kewajiban. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa auladu abror. Kebahagiaan seseorang itu ketika anak-anaknya itu adalah anak-anak yang solih-solihah. Jadi setelah adanya pernikahan seperti ini, kan nanti punya program, punya anak. Punya anak itu ya jangan terus buat nyatok, senang buat nyatok, tapi gimana betul-betul bisa mendidik anak ini menjadi anak yang soleh-solihah itu tadi. Dan ini menjadi kewajiban orang tua. Anak itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibebankan kepada kedua orang tua. Sehingga kewajiban orang tua adalah mentarbiyah anak tidak hanya dari sisi fisik, memberi nafkah kepada anaknya, memberi pakaian kepada, tetapi juga memberikan asupan ilmu agama kepada anaknya. Kalau kedua orang tuanya tidak mampu, terus anak ini menjadi dewasa tanpa agama, maka nanti yang dituntut di akhirat itu ya orang tuanya. Ketika anaknya nggak bisa sholat, ketika anaknya nggak bisa puasa karena nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya, nanti ketika mau disiksa itu dia akan ngomong, mohon maaf saya nggak, oleh orang tua saya nggak diajari syariat. Maka nanti akan ditanya, benarkah kamu tidak saya kasih amanah, dan apakah kamu benar kamu tidak mengajari anak-anakmu tentang syariat? Kalau iya, maka orang tuanya akan ikut disiksa, karena orang tua menjadi penyebab anak ini tidak bisa melakukan ibadah. Nah, terus alhamdulillah untungnya di daerah sekitar sini ini banyak pesantren
yang apabila bagi orang tua tidak mampu mendidik langsung anaknya, maka taruh aja di pesantren. Taruh saja di pesantren, tapi ingat jangan sembarang pesantren, ya. Lihat dulu sanad pesantren itu dari mana, pembelajaran di pesantren itu seperti apa. Kalau pesantren ini nanti mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan tahlilan, mengharamkan tawasulan, mengharamkan maulidan, jangan sampai putra putri panjenengan dimasukkan ke pesantren tersebut. Wong harapannya punya anak itu kan ketika anak ini menjadi anak yang abroron, menjadi anak yang solih solihah. Yang ketika anak ini menjadi anak yang solih solihah, ini adalah merupakan investasi, merupakan apa namanya, investasi bagi orang tua, menjadi harapan bagi orang tua, menjadi waladin solihin yakulah, menjadi anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, yang akan bermanfaat bagi orang tuanya, tidak hanya ketika orang tuanya itu masih hidup, tetapi ketika sudah meninggal juga. Kalau masih hidup punya anak soleh itu masya Allah sangat berbakti kepada orang tua. Panjenengan sebagai orang tua kalau diberi pilihan, ini pilihan loh ya, lebih baik punya anak pinter tapi tidak soleh, maksudnya tidak taat kepada orang tua, atau nggak pinter tapi anaknya soleh taat kepada orang tuanya. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang nggak pinter tapi soleh. Kenapa? Karena kalau meskipun nggak pinter tapi soleh itu masya Allah menjadi permata hati bagi orang tuanya. Tapi kalau pinter nggak soleh, orang tuanya diakali, orang tuanya dibohongin, orang menjadi susahnya orang tua. Inilah pentingnya punya anak yang soleh lewat sebuah pernikahan. Sehingga punya anak-anak yang soleh-solehah ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Maka untuk mencetak anak-anak yang soleh-solehah, maka ya itu tadi sebisa mungkin dididik sendiri kalau mampu. Kalau tidak, titipkan saja di pesantren. Yang pesantren itu jelas-jelas jenis kelaminnya, maksudnya jenis kelamin madhabnya jelas, sanadnya jelas. Itu jangan silau dengan pesantren-pesantren yang hanya menawarkan fasilitas atau bahkan gratis. Kalau sampai nanti di situ mengharamkan itu tadi ya, tahlilan, ziarah kubur dan sebagainya, jangan merugi betul. Terus yang nanti ternyata anak yang digadang-gadang itu tadi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Wujud juga gadani, wujudnya anak itu kayak nggak ada. Kan merugi. Lalu itu investasi kita yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Dengan doa-doanya, malah ini anaknya punya keyakinan, punya paham bahwa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, ziarah kubur ke kuburan orang tuanya yang sudah wafat itu hukumnya haram ataupun bid'ah. Kalau panjenengan terlanjur menitipkan anak ke lembaga-lembaga yang seperti itu, ambil saja sekarang, mumpung belum terlambat. Taruh saja di pesantren-pesantren yang betul-betul berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Ini penting. Terus yang keempat, wa khulaqahu sholihin. Circle-nya, lingkungannya itu lingkungan yang baik. Ini penting. Karena apa? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh kepada karakter seseorang. Sehingga kan secara syariat kan disunahkan hijrah dari daerah atau desa yang tidak kondusif menuju ke desa yang kondusif, sebagaimana yang ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Saat itu di Makkah beliau mendapatkan banyak sekali ancaman dan intimidasi, sehingga nggak kondusif. Akhirnya hijrah ke Madinah yang lebih kondusif karena warganya welcome dengan kanjeng Nabi. Sama, mungkin panjenengan sebagai orang tua bisa bertahan di lingkungan yang kurang kondusif, tetapi tidak ada jaminan nanti anak-anak panjenengan akan selamat. Itu nggak ada jaminan, karena karakter anak itu hampir 70% dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi kedua orang tuanya baik, tetapi karena lingkungannya nggak baik, itu sangat berpotensi untuk menjadikan anak itu menjadi tidak baik. Orang tuanya itu nggak pernah ngajarin anak itu kencing sambil berdiri atau
apa itu namanya kencing tanpa cebok. Tapi tiba-tiba anaknya itu setelah bermain dengan temannya kencing itu di pojokan rumah terus nggak cebok sambil berdiri. Padahal di rumah nggak pernah sama sekali diajarkan seperti itu. Kalau mau kencing aja dibawa ke kamar mandi, suruh duduk sama rontanya terus dicebok. Ini tiba-tiba dia kencing cari tembok, kencing sambil berdiri dan tidak cebok. Inilah dasar pengaruh daripada lingkungan. Belum lagi mohon maaf pergaulan bebas, obat-obatan terlarang. Ini sangat berbahaya dan itu datanya dari teman-teman lingkungan. Karena sesuatu yang tabu itu kalau setiap hari tampak, setiap hari diperlihatkan, itu akhirnya tidak akan menjadi tabu lagi. Contoh yang sangat mudah dan ini hampir dialami semua orang, masalah hibah. Menggunjing orang itu termasuk dosa besar. Tetapi karena itu dilakukan tiap hari dan itu bahkan ibu-ibu itu kayak hibah itu menjadi vitamin. Ini akhirnya menjadikan hibah itu tidak lagi kayak sebuah dosa, itu enggak. Dan ini bahaya, ini menormalisasi dosa. Lingkungan seperti itu, mungkin di lingkungan rumahnya panjenengan melarang anak jenengan untuk minum minuman keras, untuk menjauhi narkoba, untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Tetapi ketika di lingkungan dia, teman-temannya melakukan pergaulan bebas, minum khamr, minum minuman keras, narkoba dan sebagainya, dia akan berani mencoba itu semua. Naudzubillah min dzalik. Jadi teman-teman yang baik itu adalah sangat penting dalam rangka untuk membentuk karakter seorang anak. Maka sekali lagi ya, solusinya adalah jadi pondok pesantren. Jangan kalau memang betul-betul saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau panjenengan bisa memastikan pendidikan anak, bisa memastikan karakter anak, mampu panjenengan didik sendiri, itu terbaik. Karena memang yang menjadi wajib pertama kali adalah orang tua dalam pendidikan anak. Kalau tidak mampu, titipkan aja di pesantren demi keselamatan anak itu sendiri, juga demi kebahagiaan orang tua. Ini termasuk bagian daripada ikhtiar setelah niat, terus gimana membina rumah tangga, yaitu dari bawah min sa'adatil mar'i, itu dari bawah pasangannya solihah, yang kedua adalah anak-anaknya ini solihah, terus circle-nya baik, yang keempat adalah rezekinya di daerahnya sendiri, supaya hatinya itu tidak cemas, ya? Hatinya itu tidak suudon dan sebagainya. Lawang yang tidak usah terah banyak kasus memang tidak ditinggal kerja ke luar negeri aja perselingkuhan terjadi, apalagi sampai ditinggal mohon maaf keluar daerah. Yang terakhir, setelah ada niat yang baik, setelah ada ikhtiar yang baik, perlu adanya sebuah doa. Karena kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi mengalami jalan buntu, dan yang bisa menyelesaikan adalah doa-doa kita kepada Allah Ta'ala. Maka jangan mensepelekan doa, karena doa itu adalah mukul ibadah, doa itu adalah merupakan intisari ibadah, doa itu merupakan silahul mukmin, doa itu merupakan senjatanya bagi orang mukmin. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga pernikahan kedua mempelai ini betul-betul diberkahi oleh Allah Ta'ala, kehidupannya diberkahi oleh Allah Ta'ala, mempunyai keturunan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan nanti pada intinya ketika wafat diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sekian dari kami pribadi mohon maaf karena tadi mengalami keterlambatan, karena memang ternyata cukup jauh perjalanan dari Ibru menuju ke sini, dan tadi malam acara di Ibru juga cukup larut sampai malam, sehingga agak terlambat. Kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa bersama untuk mempelai berdua. Billahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah wa bikinas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Hamdan ya fi ni'mati tabi'in sudah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi hamdil ahwali wal afat wa taqdilana bi ajril hajat tahirina dan saya tarfauna dan ta'ala darajat pada nabi sallallahu alaihi wasallam dan khairat bil halal wa bil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sudah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanir-Rahim Malikan Kalian Kana Batu Asyad Mustahil 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 Terdatum Aman Ta'ala Sekian dari kami akan dengan mengenal problematik ilmu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengiring rombongan pengantin, kami persilakan untuk mengambil hidangan yang ada di atas rumah. Baik bapak-bapaknya atau ibu-ibunya dari rombongan pengantin, kami persilakan untuk menaiki ke atas rumah. Terima kasih. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى. ما الدنيا إلا دار عبور، ما فيها يبلى ويبور. يا رب فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمناه، فالدنيا تبلى ما فيها يفنى. جنة جنة هذا ما تمناه، يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. فبها نلقى أحمد والصحبي وشوقا لنظرة ربي. سلام تبلى ما فيها يفنى. هذا ما تمنى، يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. لديك ستعرض يوم الأعمال، جنة هذا ما تمناه، فالدنيا تملى ما فيها يفنى. يا رب جنة جنة هذا ما تمناه، يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. يا الله.